Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arlini Gracia Lumantobing. Saya dari kelas Laurentius 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu soal yang diberikan oleh Pak AP, yaitu di buku Goals halaman 6 nomor 3 sampai 4. Nah, pertama kali dikerjakan yaitu nomor 4. Karena nomor 4 berisikan soal, buatlah perhitungan angsurannya dan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di nomor 4 ini kan kita udah tahu ini data-datanya kayak mana dan akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal nomor 3. Berikut soal ceritanya. Kanaya ingin mengembangkan bisnis pakaian yang sedang dirintisnya. Namun, ia tidak memiliki modal yang cukup. Kanaya memutuskan untuk meminjam uang di suatu bank, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Bank tersebut menetapkan bunga majemuk sebesar 6% per tahun dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, diketahui yang pertama kali yaitu dana awalnya 25 juta rupiah. Dana awal di sini disimbolkan dengan M, yaitu 25 juta rupiah. Nah, di soal ini kan bunga majemuknya itu 6% per tahun. Jadi, untuk mencari persentase bunganya yang disimbolkan dengan I, yaitu sama dengan 6% per 12. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi, 6% per 12 itu sama dengan 0,5. 0,5%. Di sini kan masih 0,5%. Jadi, kita ubahkan 0,5 per 100 sama dengan 0,005 per bulan. Jadi inilah persentase bunganya selama per bulan 0,05. Lanjut, yang diketahui itu jangka waktunya itu 5 bulan. Nah, jangka waktu itu diistilahkan dengan lambang N. Jadi N di sini sama dengan 5 bulan. Sebelum masuk ke perhitungan tabel, kita terlebih dahulu mencari angsuran pokok, lalu kedua, bunga bulan pertama sampai bunga bulan kelima. Pertama kali itu angsuran pokok, yang kedua bunga bulan pertama sampai bunga bulan kelima. Lanjut soal nomor 1 sampai 3. Nah, kita jawab di sini. Pertama kali angsuran pokok. Angsuran pokok ini hasil pembagian dari dana awal per jangka waktunya, yaitu 25 juta rupiah per jangka waktunya itu kan 5 bulan. Jadi itu per N. Per 5 bulan sama dengan 5 juta rupiah. Jadi angsuran pokoknya itu tiap bulan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lanjut, pencarian bunga bulan pertama sampai bunga bulan yang kelima. Bunga bulan pertama. Nah, bunga bulan pertama ini mulai dari dana awalnya yaitu 25 juta rupiah dikalikan 0,005. Itu hasilnya 125.000. Nah, saldo akhirnya itu mulai dari 25 juta ini dikurang dengan angsuran pokoknya. Saldo akhir sama dengan 25 juta dikurang angsuran pokoknya
yaitu 5 juta sama dengan 20 juta. Lanjut kita mencari bunga bulan yang kedua. Bunga bulan pada kedua ini diisi dengan sisa dana pinjamannya itu berasal dari saldo akhir pada bunga bulan pertama 20 juta. 20 juta sama dengan cara yang bunga bulan pertama, yaitu dikali dengan 0,005 persentase bunganya. Hasilnya itu sama dengan 100.000. Saldo akhirnya 20 juta dikurang dengan angsuran pokok sama dengan 20 juta dikurang 5 juta sama dengan 15 juta. Lanjut, kita mencari bunga bulan yang ketiga. Sama juga caranya dengan bulan yang kedua, yaitu saldo akhir yang bulan kedua ini 15 juta dipindahkan ke sisa pinjamannya, yaitu 15 juta dikali dengan persentase bunganya 0,005 sama dengan 75.000. Saldo akhirnya 15 juta dikurang dengan angsuran pokoknya 15 juta dikurang dengan angsuran pokoknya yaitu 5 juta sama dengan 10 juta. Lanjut, bulan yang keempat. Bulan keempat ini yang saldo akhirnya bulan ketiga 10 juta dikali dengan persentase bunganya 0,005 sama dengan 50.000. Saldo akhirnya 10 juta dikurang dengan angsuran pokoknya 5 juta. 10 juta dikurang 5 juta sama dengan 5 juta. Lanjut pada bunga yang kelima, yaitu sisa bunga pada bulan yang keempat 5 juta dikali dengan persentase bunganya 0,005, hasilnya 25.000. Sisa saldo akhirnya itu 5 juta kurang dengan angsuran pokoknya yaitu 5 juta, hasilnya sama dengan 0. Nah, lanjut yang pada tabel ini, bunga pada bulan yang ke-1. Saldo pinjaman yang awal itu kan 25 juta. Angsuran pokoknya yang kita dapat dari data ini 5 juta. Bunga yang kita dapat pada bulan yang pertama yaitu sebesar 125.000. Angsurannya ini kita dapatkan dari penambahan angsuran pokok ditambah dengan bunga. Nah, angsuran pokok ini kan 5 juta ditambah dengan bunganya 125.000. Jadi hasilnya itu 5.125.000. Saldo akhir pada bunga bulan yang pertama yaitu 20 juta. Lanjut pada bunga bulan yang kedua. Sisa pada bunga bulan yang kedua itu, sisa pada bunga bulan yang pertama itu 20 juta. Kita pindahkan. Angsuran pokoknya tetap 5 juta. Bunganya yang kita dapatkan tadi pada bunga yang bulan yang kedua 100.000. Sama juga perhitungannya 5 juta ditambah 100.000 sama dengan 5.100.000.
Saldo akhirnya itu tetap seperti pada bunga bulan yang kedua, 15 juta. Pada bunga bulan yang ketiga, saldo pinjaman pada bunga bulan yang kedua kita pindahkan dari 15 juta. Angsuran pokoknya ini tetap 5 juta. Bunganya pada bulan yang ketiga 75.000. Angsuran yang sama 5 juta ditambah 75.000 sama dengan 5.075.000 rupiah. Saldo akhirnya tetap menjadi berkurang sebesar 10 juta. Lanjut pada bunga bulan yang keempat. Nah, pada bunga bulan yang keempat ini sisa pinjaman daripada bulan yang ketiga, yaitu yang dihitung dari saldo akhirnya 10 juta. Angsuran pokoknya tetap bunga pada bulan yang keempat itu 50.000. Nah, angsurannya ini sama dengan perhitungan yang awal, 5 juta ditambah 50.000 sama dengan 5.050.000 rupiah. Saldo akhirnya sama dengan 5 juta. Lanjut ke bunga bulan yang kelima, yaitu 5 juta. Ini kan sisa hasil pinjaman dari bunga bulan yang keempat. Saldo akhirnya. Ini kan kita dapat dari saldo akhir sisa pinjaman dari bulan yang keempat. Angsuran pokoknya itu total 5 juta. Bunga yang pada bulan yang kelima itu 25.000. Angsuran yang sama perhitungannya 5 juta ditambah dengan 25.000 sama dengan 5.025.000 rupiah. Saldo akhirnya itu 0. Jadi total ini semua angsuran pokok kan dia 5 juta per bulan dikalikan dengan 5, 25 juta. Penjumlahan dari bunga yaitu 125.000 sampai dengan 25.000 senilai 375.000. Total angsurannya senilai 25.375.000 rupiah. Saldo akhir sama saldo pinjaman tidak perlu dihitung. Lanjut untuk menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 berisikan berdasarkan uraian tersebut yang berdasarkan dari isi teks cerita itu, pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang tepat, kemudian berilah tanda centang pada kotak yang tersedia. Nah, pada pernyataan yang pertama, besar angsuran pokoknya adalah 5 juta rupiah per bulan. Pernyataan yang pertama ini betul karena perhitungan dari angsuran pokoknya 25 juta dana awalnya per periode atau jangka bulannya 5 bulan sama dengan 5 juta rupiah. Jadi, pernyataan yang pertama ini adalah benar. Lanjut pernyataan yang kedua, besar bunga pada bulan yang keempat adalah 25.000. Nah, kita lihat pada bunga bulan yang keempat itu 50.000. Dari hasil perhitungannya, 10 juta dikali 0,05 sama dengan 50.000. Jadi jawabannya salah, seharusnya besar bunga pada bulan yang keempat itu adalah 50.000, bukan 25.000. Lanjut pernyataan yang ketiga, besar angsuran semakin meningkat setiap bulannya. Nah, kita lihat dari angsurannya tiap bulan ini, tabel ini, dari 5.125.000 rupiah sampai dengan 5.025.000. Itu semakin lama semakin menurun, bukan semakin lama semakin meningkat. Lanjut pada pernyataan yang keempat, total besar angsuran akhir adalah 25.375.000 rupiah. Nah, dari hasil angsuran ini, pernyataan pada yang keempat ini adalah benar karena total hitungan dari angsuran bunga bulan yang pertama sampai bunga bulan yang kelima itu adalah senilai 25.375.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, pada sistem bunga majemuk ini yang menetap adalah angsuran pokoknya per bulannya adalah 5 juta rupiah.
Dan yang berubah setiap bulannya, semakin lama semakin menurun, adalah bunga dan angsurannya. Sekian presentasi yang telah saya bawakan. Maaf jika banyak kekurangan dalam kata atau penulisan. Sekian, terima kasih.